warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran daring kali ini, peserta didik masuk ke dalam kelas daring melalui Microsoft Teams kelas 12 IPS 4 melalui channel masalah-masalah globalisasi. Pada kegiatan pendahuluan, saya telah membagikan link presentasi melalui Microsoft Form. Peserta didik wajib mengisi link tersebut sebelum memasuki meeting dalam kegiatan pembelajaran secara sinkronus. Pada kegiatan inti, saya telah membagikan informasi mengenai langkah-langkah pembelajaran dan pembagian kelompok. Kemudian ada link video, link LKPD, dan link bahan ajar. Berdasarkan LKPD, peserta didik berdiskusi dalam kelompok sesuai dengan temanya masing-masing. Kemudian menyusun slide presentasi dengan menggunakan slide PowerPoint atau aplikasi Canva. Kemudian pada kegiatan penutup, saya telah membagikan link quiz dan juga ruang assignment untuk mengupload hasil slide presentasi peserta didik. Selamat siang semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online kelas 12 IPS 4 melalui platform Microsoft Teams. Oke, apa kabar kalian semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagus. Sip ya, tetap semangat ini, kelihatan cerah ceria ini. Untuk suara terdengar? Terdengar ya. Baik, kegiatan awal ini silahkan tetap on-kan kamera dan on-kan mic-nya. Hanya saja nanti ketika kita mulai presentasinya, silahkan kalian baru meng-off-kan kamera dan off mic-nya. Tapi nanti yang presentasi silakan tetap bisa meng-on-kan mic sama kameranya. Begitu ya? Bisa dipahami? Ya. Oke, baiklah. Ya, siapkan juga kalian buku referensinya. Dan kemarin kita sudah mulai melakukan kegiatan diskusi, sehingga hari ini nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kita kemarin. Ya, siapkan slide PowerPoint atau slide Canva-nya untuk memulai kegiatan belajar di siang ini. Supaya lancar, yuk kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Wahyu Hendra. Kamu yang tadi pertama kali masuk. Kelancaran ini dan kita katakan dan berdoa. Terima kasih. Ya, terima kasih Wahyu. Sebelum saya lebih lanjut lagi, saya mau bertanya dulu kepada kalian, bagaimana sih rasanya belajar daring? Ya, ada enaknya. Ada enaknya, ada enggaknya? Mantap, Bu. Iya, senang ya. Karena apa? Ya, mungkin kalian punya aktivitas yang lain, tapi ingat ya, tugas sekolah tetap harus dikerjakan. Ikuti kegiatan daring dengan baik, dan aktivitas yang lain silahkan kalian bisa membagi waktu dengan baik ya. Oke, ya, sebentar lagi kita pembelajaran tatap muka. Jadi kalian sudah mulai masuk lagi ke sekolahan di era new normal, tetapi tetap harus menjaga protokol COVID. Jadi mari kita tonton pembelajaran tatap muka dengan senang, dengan bahagia. Alhamdulillah setelah 8 bulan kalian ada di rumah saja, saatnya kembali ke sekolah kayak gitu. Tetap semangat ya. Dan satu lagi, karena kali kelas 2 bulan, sebentar lagi ada PAS, penilaian akhir semester, persiapkan dengan baik. Kemudian beberapa bulan berikutnya siap-siap akan SNMPTN dan SBMPTN. Kuatkan ibadahnya, patuhi orang tua, dan doa mereka, doa orang tua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 1,5 jam ke depan kita akan belajar tentang, saya izin share slide ya. Ini dia materi pembelajaran kita melalui pembelajaran Discovery Learning dengan menggunakan tayangan video dan sway, dan nanti juga kalian mendapatkan LKPD yang kemarin sudah kita diskusikan. Nah, nanti peserta didik diharapkan dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh komunitas lokal dan nanti menyimpulkan
masalah-masalahnya itu apa saja dan bagaimana kita menjawab tantangan dari masalah globalisasi. Ya, nanti kalian lakukan ini secara berkelompok. Itu dia tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi ini itu sangat penting karena apa? Karena nanti kita akan belajar tentang masalah-masalah globalisasi apa sih yang kita alami, baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat global. Secara kontekstual ya dan konseptual, apakah masalah-masalah itu ada di sekitar kita merasakannya atau kita adalah pelaku yang menyebabkan masalah-masalah tersebut? Saya berharap ya dengan belajar tentang materi ini kita bisa membangun sikap bersama untuk mengatasi masalah-masalah globalisasi ini sebagai tantangan yang harus kita pecahkan bersama. Seperti itu ya? Iya, Bu. Ya, oke, baiklah. Kemudian saya juga akan membagikan LKPD-nya yang kemarin saya sudah bagi melalui Microsoft Teams dan kita juga sudah mendiskusikan dengan baik. Alhamdulillah kemarin aktif sekali. Nah, ini dia LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi tagihan hari ini adalah menyusun slide presentasi melalui PowerPoint bisa, melalui Canva boleh ya. Kemudian sesuaikan dengan temanya masing-masing. Ini untuk kelompok 1, 2, 3 sampai dengan kelompok 7 ya. Ini kemarin juga kita sudah diskusikan dan mudah-mudahan kalian sudah menyiapkan untuk slide presentasinya ya. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya. Nah, ingat penilaian untuk hari ini yang pertama adalah sikap ya. Jadi nanti saya akan menilai bagaimana tingkat keaktifan kalian, bagaimana kalian mengikuti instruksi guru itu dengan baik, kemudian kalian bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Nah, kemudian di pengetahuan, nanti kalian di akhir kegiatan ini kalian akan mengerjakan kuisis, ada 10 soal dan nanti skor nilainya adalah 10 kali 10. Jadi masing-masing soal nilainya 10 skornya dan dikalikan 10 sehingga maksimal 100. Nah, KKM kita adalah 70. Jadi kalian paling tidak minimal harus mendapatkan nilai 70. Kejar sampai dengan angka 100. Kemudian untuk presentasinya nanti dari LKPD yang kalian kerjakan kemarin. Nah, penilaiannya adalah berkaitan dengan pemahaman materi, komunikasi, cara mempresentasikannya, kerjasama dalam tim, kemudian yang berikutnya penilaian saya adalah tampilan PowerPoint kalian atau slide Canva kalian. Jadi saya ulangi lagi, kemarin kita sudah diskusi sesuai dengan LKPD masing-masing kelompok ya, sudah bagus sekali. Kemudian tadi malam kalian sudah membuat PowerPoint-nya atau membuat slide presentasinya dan nanti tinggal dipresentasikan. Dan nanti di akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini kalian tinggal mengerjakan kuisis. Seperti itu ya, siap ya? Oke, lakukan dengan baik, kerjasama tim ditunjukkan. Kita ingat lagi materi yang kemarin, ada yang masih ingat? Pekan lalu kita belajar tentang apa? Globalisasi. Salah Globalisasi. Ya, betul sekali. Globalisasi, tanda-tanda globalisasi atau gejala-gejala globalisasi ya. Nah, coba kalau kamu masih ingat, kita lihat nih. Saya bagi student exchange program, kira-kira ini masuk atau dalam kategori gejala globalisasi yang mana yang sudah kita pelajari pekan lalu? Pendidikan. Dalam bidang pendidikan. Betul, ya masih ingat ini ya, Krisna Wahyu. Sip. Gejala globalisasi pendidikan ini memberikan efek positif dan negatifnya tidak? Kan ada yang mau menyampaikan? Positifnya mengangkat derajat otomatis ya. Terus ya dapat contoh ilmu mereka yang baik. Transfer ilmu atau transfer teknologi seperti itu ya? Yap, betul, iptek. Oke, iya. Nah, yes. Nah, sementara itu bagaimana dampak negatif ya dari adanya student exchange program ini? Lebih bertahan, iya. bisa mengikuti budaya sana, Bu. Betul, ada banyak alasan yang menyebabkan mereka mungkin tidak mau pulang karena fasilitas di luar negeri lebih memadai, terus karena apalagi ya upah di luar negeri gimana? Fasilitasnya lebih terjamin, Bu. Betul, fasilitasnya terjamin. Terus di luar negeri itu diakui, betul. Terkadang pulang ke Indonesia malah dianggap aneh kayak gitu ya. Nah, itu karena adanya
kesenjangan budaya. Mahasiswa-mahasiswa luar negeri yang enggan pulang ke Indonesia, alasannya apa? Yaitu tadi, hal itu bisa seharusnya kan mereka menjadi individu yang kompeten kayak gitu ya, yang bisa membangun bangsa Indonesia, tetapi nggak mau pulang. Nah, akibatnya mereka justru malah berkarya di luar negeri, tetapi tidak mengaplikasikan ilmunya di dalam negeri. Nah, ini ya ada data, ada pesan dari Bapak Menteri kita Nadiem Makarim itu menyatakan bahwa ayo dong mahasiswa yang di luar negeri, ayo cepat pulang ke Indonesia ya. Setelah lulus pulanglah ke Indonesia karena Indonesia butuh Anda, butuh kalian anak kelas 12 IPS 4 sebagai para agent of change di masa depan. Nah, kalau begitu bisa dicontohkan masalah globalisasi. Mungkin dengan perbelanjaan online, Bu. Misal kita belinya barang ini, tapi sampai ke rumah beda barang. Oh Itu iya, kan jadi masalah. iya karena mungkin belanja Salah online paket. ya, salah pilihnya ini ternyata yang datang berbeda dengan harapan. Oke, bisa Iya. jadi seperti itu. Pandemi. Betul, pandemi COVID hampir seluruh negara ya, bahkan kita juga terkena dampaknya ini. Oke, sebelum kita ke presentasi, izin untuk share lagi video berikut, kalian nanti lihat. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Berdasarkan video tersebut yang sudah kalian lihat tadi, adakah kalian melihat fenomena masalah-masalah globalisasi berdasarkan video itu? Murid yang Teknologi digunakan tidak pas pula. Iya, teknologi digunakan tidak semestinya. Terus ada lagi. melancang pada gurunya. Oke, ada murid yang berlaku tidak sopan terhadap guru. Ada lagi yang kalian lihat? Lunturnya budaya. Melunturnya budaya lokal. Oke. Yuk kita presentasikan apalagi sih masalah-masalah globalisasi berdasarkan LKPD yang kemarin sudah saya share. Kita mulai saja, mau random, mau acak, atau mau urut dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Random. Random. Oke, kalau random silakan, mau kelompok siapa dulu? Silakan lakukan presentasi dengan baik. Teamworknya harus bagus. Ya, kelompok mana yang mau presentasi? Wow, cantik Bagus sekali. sekali ini penampilannya. Tentang urbanisasi, Bu. Oh iya, bisa dilanjutkan. Urbanisasi Kalian adalah berganti. perpindahan Betul. individu atau kelompok dari wilayah pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi juga adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan menuju ke daerah perkotaan, sehingga jumlah penduduk di kota semakin tinggi penduduk dari desa ke kota. Persebaran penduduk yang tinggi tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Urbanisasi mengacu pada pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Ya. Peningkatan bertahap jumlah
orang yang tinggal di daerah perkotaan dan cara-cara di mana setiap masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, oke. Itu dari konsep apa yang dimaksud dengan urbanisasi ya, Hati Sofa. Selanjutnya, mungkin masalah yang ditimbulkan akibat adanya urbanisasi. Meningkatnya kriminalitas di kota besar, bertambahnya pemukiman kumuh, turunnya tingkat kesejahteraan, terhambatnya pembangunan di pedesaan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan. Ya, oke, betul sekali. Kemarin saya memberi masukan ya tentang mengapa sih terjadi urbanisasi seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, di sini belum dimunculkan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dimunculkan ya. Oke. Nah, sekarang tantangannya. Tantangan yang harus dihadapi adalah dengan cara pemerintah harus melakukan pemerataan akses ke pelayanan dasar berkualitas tinggi di semua wilayah. Mempermudah akses transportasi dan komunikasi di desa, menyediakan fasilitas memadai berupa fasilitas kesehatan dan pendidikan di desa, dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Dengan adanya urbanisasi ini tantangan bagi kita semua dan bagi masyarakat dan bagi pemerintah juga untuk melakukan pemerataan pembangunan seperti itu ya. Iya, Bu. Iya. Tapi bisa jadi seperti ini. Jadi mungkin suatu saat kalian ada yang jadi Pak Lurah atau Bu Lurah kayak gitu. Nah, ya, ayo bangun desa kalian ya, bangun desa kita. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Bentar, ada yang mau bertanya? Sebutkan nama. Oke. Nama Wahyu Hendra Putra. Mengapa globalisasi menimbulkan dampak berupa urbanisasi? Yo. Jawabannya karena globalisasi menimbulkan urbanisasi akan menimbulkan dampak kemajuan dan perkembangan di wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena wilayah perkotaan paling siap untuk menghadapi globalisasi. Namun, kemajuan ekonomi di perkotaan menjadi magnet yang mendorong orang dari pedesaan bergerak ke perkotaan. Terima kasih. Bagus sekali. Ya, berarti pertanyaan dari Wahyu tadi, kenapa kok pada lari ke kota seperti itu ya? Nah, ternyata dari kelompok 5 itu menjawab yang diwakili oleh Fatih tadi, menjawab intinya karena yang tercium globalisasi dulu itu biasanya cenderung di daerah perkotaan seperti itu ya, sehingga pembangunan di kota itu jauh lebih besar dibandingkan di desa. Seperti itu ya, kelompok 5. Iya. Ya, bagus sekali analisisnya. Kelompok mana ini yang sudah siap? Kelompok 1. Aku. Oke, kelompok 1 dulu. Oke, di sini saya akan mewakili kelompok 1 tentang neokolonialisme ekonomi. Yang pertama yaitu definisi. Apa sih itu neokolonialisme? Neokolonialisme adalah praktik kapitalisme, globalisasi, dan pasukan kultural untuk mengontrol sebuah negara. Biasanya terjadi di bidang ekonomi, budaya, dan meluas ke bidang politik suatu negara. Selanjutnya, masalah sosial apa sih yang ada di neokolonialisme? Yang pertama, ketergantungan ekonomi antar bangsa. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, dominasi perusahaan multinasional. Selanjutnya, tantangan apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, membangun kualitas pendidikan. Yang kedua, membentuk generasi yang pintar teknologi. Yang ketiga, membangun ekonomi menengah ke bawah. Dan yang terakhir, menumbuhkan peluang bisnis. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tanya, Bu. Ya, silakan. Yo. Siapa ini? Aiskan. Kak Iskan, silakan. Mau bertanya kepada kelompok 1, boleh? Ya, pertanyaannya, mengapa globalisasi dapat mengakibatkan permasalahan neokolonialisme? Oke. Mengapa kok ada kaitannya antara globalisasi dengan neokolonialisme seperti itu ya? Iya, betul. Oke, silakan kelompok 1 mungkin antara April atau Lisa atau Rofi atau Eka yang mau menjawab. Saya Oke, bisa. Lisa.
Ya Lisa, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Faiz, yaitu mengapa globalisasi dapat mengakibatkan permasalahan neokolonialisme. Alasannya yaitu dengan adanya globalisasi seolah-olah telah menghapus batasan wilayah atau kawasan suatu negara. Hal inilah yang menyebabkan masuknya negara lain mampu berkuasa di atas suatu negara. Begitu? Oke. Iya, jelas. Oke, bagus sekali. Saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya di sini neokolonialisme itu diartikan sebagai neo itu baru, kolonial itu penjajahan. Nah, di sini neokolonialisme itu bukan semata-mata kita melakukan penjajahan secara fisik, apalagi itu yang dilakukan oleh negara kuat terhadap negara yang lemah, itu tidak lagi seperti itu. Tetapi sekarang semua negara, ya negara-negara itu memiliki kedaulatan. Hanya saja mereka itu dari segi ekonomi, dari segi sosial politik itu diatur oleh kelompok negara-negara yang lebih kuat. Bisa dipahami ya intinya seperti itu ya? Bisa, Bu. Ya, oke, bagus. Terima kasih kelompok 1. Oke, baiklah. Bagus sekali presentasi kalian tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 7 ya. Slide presentasi kalian itu oke sekali, keren ya, menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan Canva, materinya juga dapat, dan solusi untuk mengatasi tantangan dari masing-masing masalah juga tadi tersampaikan dengan baik. Sip, bagus semua. Yuk, aplaus meriah buat kita semua yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hebat sekali. Baiklah, yuk kita ranking dulu supaya kita tambah semangat siang hari ini ya. Tebak judul lagu dan daerahnya. La 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 la. Yamko yamberamko. No. Yamberamko. La 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 la. Jempol. Cuplak semang. Pintar. Siapa ini yang jawab cuplak doang? Bagus. Oke, culak-culak suwang lah. Iya, dari mana? Oh ya, April. Oke, bagus. Lanjut lagi. La 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 la. Sebutkan nama. Wahyu. Dari daerah mana? Banyumas. Kali ya. Maluku. Kalimantan. Betul sekali, Kalimantan. Pak Iskan. Oke. Satu lagi ya, coba. Bisa apa enggak nih? La la la. La la la. Jojo. Iya, sama Jojo. Jojo. Saya Wahyu. Vidya ada Wahyu, ada Faiz. Wah. Oke, bagus sekali ya. Sip, pinter. Nah, Krisna, kamu kenapa? Kok kamu nggak bisa jawab sih? Boring. Saya jawab nggak kedengaran terus tadi Bu. Udah lah, males. Kayak gitu. Krisna bete. Ya udah, oke. Bagus sekali itu ice breaking kita hari ini. Apakah semakin menambah semangat kalian? Seru. Semangat. Ya, semangat. Yuk, cintai budaya daerah Indonesia ya. Yuk kita lanjutkan. Saya pendalaman materi sudah kelihatan. Sudah. Ya. Oh, belum. Oke, yang belum mungkin bisa bergeser tempat, mencari sinyal yang baik. Ini dia masalah-masalah sosial akibat adanya globalisasi. Bisa dirasakan oleh komunitas lokal, bisa juga dirasakan oleh komunitas global. Ada neokolonialisme, ada budaya populer, ada konsumerisme, dengan tadi ya kesenjangan multidimensi. Yuk kita cek dulu. Mana yang lebih kalian gemari? Jujur saja. Gamelan. Bagus. Tapi tidak bisa dipungkiri ya bahwa di sana-sana itu TikTok itu menjadi unduhan nomor 1 sekarang di Indonesia. Oke, tadi neokolonialisme ya. Boleh kita contohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya bahwa Indonesia itu tergantung secara teknologi oleh bangsa asing. Ya bangga. Contohnya apa? Yang dekat sekali dengan kita. Handphone. Iya. Express Apalagi? 360.
Nintendo Switch, Nintendo, motor, mobil. Ya betul sekali, itu semua didatangkan dari luar negeri dan Indonesia itu dijadikan sebagai pasar dan konsumennya. Belum lagi contoh lainnya, misalnya saja adalah hutang luar negeri. Ada yang tahu di sini hutang luar negeri Indonesia sampai berapa triliun? Ya, pokoknya kurang lebih itu sampai sekitar 3.600 triliun rupiah. Budaya populer, budaya yang kekinian, ya, yang kekinian yang lagi digemari oleh banyak orang. Nah, contohnya apa coba? K-pop, tren. K-pop. Budaya populer itu bisa kita lihat dari genre musik. Nah, ini kalian suka musik apa sekarang? Dangdut, rock, terus dari segi fashion dan juga bisa dilihat dari film. Next, budaya konsumtif, hidup boros, ya, hidup boros. Nah, ini dia. Fenomenanya apa saja? Silahkan kalian lihat. Nah, ini hypermart, terus bidang kuliner juga. Nah, ini tadi e-commerce. Tokopedia. Ini ada data, saya kutip dari CNN Indonesia yang mengambil data dari Global Web Index. Ada lagi yaitu budaya hypebeast. Yang hype abis. Apa yang trendy, yang terbaru. Betul. Nah, Yang misalnya apa? pakainya brand-brand seperti Gucci kayak pakai Gucci semuanya gitu mereknya. Betul sekali. Jadi hypebeast ini juga termasuk didukung oleh berhubungan juga dengan budaya populer kan? Ya, yang sedang digemari itu sekarang apa? Kemudian akhirnya diikuti. Nah, akhirnya muncul yang namanya festival culture itu tadi atau westernisasi. Akan lingkungan tadi udah jelas sekali ya. Ini sampah juga. Tahu nggak sih, sampah itu banyak sekali dibuang di laut dan di sungai. Bahkan 82% dari sungai yang ada di Indonesia itu semuanya hampir tercemar oleh sampah. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, ya, dari 64 juta ton, sekitar 3,2 jutanya itu dibuang ke laut. Ya, kesenjangan multidimensi. Nah, ini antara kelas atas dengan kelas bawah. Nah, ini ada data dari Badan Pusat Statistik, apalagi sekarang di pandemi COVID terutama ya, yang namanya pengangguran itu juga angka penganggurannya tinggi. Dari data ini dominan yang mendulang angka pengangguran paling besar itu justru di sekolah menengah. Nah, saya minta ke kalian tolong jangan berhenti sampai di SMA. Melanjutkan kuliahnya, kejar prestasi jauh lebih baik cita-cita kalian. Nah, untuk demoralisasi ini tidak hanya siswa melawan guru, bisa contoh lainnya, misal kayak free sex, kemudian narkoba. Apabila masalah-masalah itu tidak teratasi dengan baik di tingkat lokal, maka dampaknya adalah melunturnya jati diri bangsa Indonesia. Dah, materi selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Coba yuk. Oke, setelah kita belajar tadi, yuk coba kita simpulkan tentang pelajaran kita hari ini. Silakan, ada yang mau membantu menyimpulkan? Fatih, Fatih. bahwa globalisasi memberi pengaruh baik yang positif dan negatif. Lalu pengaruh negatifnya akan menyebabkan masalah-masalah sosial di tingkat global dan lokal. Ya, betul sekali, bagus. Terima kasih Fatih Sofa. Kita merefleksikan dulu pelajaran hari ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan hari ini? Kemudian nanti sikap apa yang akan kalian tempuh? Nah, silakan, ada yang mau menyampaikan? Silakan refleksikan pelajaran yang saya dapat hari ini adalah tentang globalisasi. Tentang dalam hal ini adalah globalisasi tidak hanya memberikan kita kemudahan, namun juga dapat memberikan dampak negatif tergantung bagi setiap orang yang menggunakan kemudahan saat ini hanya untuk memuaskan dirinya sendiri dan sifatnya bisa saja merusak. Oke, baiklah, terima kasih. Kalian hebat sekali, kalian luar biasa. Jadi saya berharap setelah mendapatkan materi mengenai masalah-masalah globalisasi ini, kita semua bisa membangun sikap living respect, ya, lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap kehidupan sosial. Living excellent, kita bangun lingkungan kita jauh lebih baik. Kemudian living fair play, kita hidup dengan berintegritas tinggi, seperti itu. Oke, bagus sekali PS4 untuk pelajaran kita hari ini.
Saya ingatkan lagi kepada kalian semua untuk mengunggah hasil PowerPoint atau hasil presentasi tadi di bagian assessment yang ada di Microsoft Teams. Sudah saya siapkan. Oke, saya ada pantun buat kalian. Ya, Purbalingga, Kota Perwira. Cakep. Oke, belajar sosiologi sama Bu Priska membuat hati lebih gembira. Tarik sis. Makan odading diiris-iris. Cakep. Cakep. Ya, habis ini yuk kita kerjakan kuisis. Hore. Oke, ingat saya berpesan lagi untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sikap-sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nanti materinya saya share di Microsoft Teams. Biasanya itu 1 hari sebelum pelajaran daring dimulai. Nah, kalian bisa baca LKPD-nya, bisa baca bahan ajarnya, juga bisa baca materinya. Silakan di sana. Kemudian jangan lupa ini sudah menjelang akhir semester ya, lengkapi catatan-catatan kalian. Tanyakan materi kepada guru, jangan sungkan-sungkan, atau tanyakan dengan teman. Seperti itu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, oke, baiklah. Yuk kita tutup dulu pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi kalian. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata ya. Tetap semangat belajar sosiologi dari rumah ya, lakukan protokol Covid, gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Dan ingat selalu, salam sosiologi, budayakan literasi. Terima kasih semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.